Swavers, masih di Farmakepo episode spesial berkolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Pada episode ini, kita akan membahas tentang osteosarkoma atau kanker tulang pada anak. Angka kasus osteosarkoma setiap tahunnya meningkat di Indonesia. Sebagai apoteker, kita harus kenal apa itu osteosarkoma dan bagaimana terapi penyembuhannya. Bersama saya, apoteker Nova Suliska, yuk kita bahas bersama. Hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Definisi, osteosarkoma adalah kanker tulang yang sering terjadi pada anak-anak. Berasal dari sel mesenkimal, ialah sel primitif pembentuk tulang. Pada anak-anak, sebagian besar osteosarkoma terjadi pada lutut, dapat terjadi juga pada tulang bahu. Sedangkan pada dewasa, osteosarkoma dapat terjadi pada tulang manapun seperti pelvis, bahu, dan kepala. Osteosarkoma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, epidemiologi, dan faktor lingkungan. Gejala osteosarkoma: pembekakan atau benjolan di sekitar tulang, nyeri tulang atau nyeri sendi yang dapat berlangsung beberapa bulan, retak atau patah tulang tanpa sebab yang jelas, nyeri tulang pada malam hari atau setelah berolahraga, keterbatasan gerak bagian tubuh yang terkena tumor. Subtipe osteosarkoma. Yang pertama, high-grade osteosarkoma. Tipe osteosarkoma yang pertumbuhannya paling cepat. Bentuk selnya tidak normal dan sebagian besar terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Terdiri atas osteoblastik, kondroblastik, dan fibroblastik. Yang kedua, low-grade osteosarkoma. Tipe osteosarkoma dengan pertumbuhan yang lambat. Bentuk sel seperti sel tulang normal, seperti parosteal intramedulari. Yang ketiga, intermediate grade osteosarkoma. Tipe ini antara high and low grade tumor dan jarang terjadi. Tipe utamanya adalah peristoel dan juxtacortical. Penyebab dan faktor risiko osteosarkoma. Yang pertama, usia. Remaja yang mengalami pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, jenis kelamin. Osteosarkoma sering terjadi pada laki-laki. Yang ketiga, tinggi. Anak yang lebih tinggi memiliki risiko lebih tinggi. Yang keempat, menderita hereditary retinoblastoma. Yang kelima, mengalami kelainan genetik, termasuk sindrom Li-Fraumeni, sindrom Bloom, sindrom Werner, atau sindrom Rothmund-Thompson. Kemudian, penyakit kelainan tulang seperti penyakit Paget atau displasia fibrosa. Dan yang terakhir, menjalani terapi radiasi. Diagnosis osteosarkoma. Yang pertama, lakukan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, analisis kadar laktat dehidrogenase dan alkalin fosfatase untuk melihat peningkatan aktivitas osteoblas. Yang ketiga, imaging dapat dilakukan dengan radiografi, MRI, CT scan untuk melihat perubahan bentuk tulang. Dan yang terakhir, biopsi, pengambilan sampel dari tulang atau jaringan dari daerah yang bengkak. Terapi osteosarkoma. Yang pertama, pembedahan. Tujuan pembedahan adalah membuang semua sel kanker. Ada 3 jenis pembedahan yang dapat dilakukan. Ada limb sparing surgery, yaitu pengambilan tumor pada tangan atau kaki dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, amputasi. Untuk ukuran tumor yang besar dan telah metastasis ke saraf atau pembuluh darah. Yang ketiga,
rotation plastik. Membuang bagian kaki yang terkena osteosarkoma dan menyambungkan kembali dengan bantuan prostesis. Terapi kedua dengan kemoterapi. Pemberian rekomendasi neoadjuvan atau adjuvan kemoterapi regimen untuk terapi inisial dapat dilakukan dengan pemberian obat yang pertama cisplatin dan doxorubicin. Yang kedua dapat diberikan dosis tinggi methotrexate, cisplatin, dan doxorubicin. Dan yang ketiga dapat diberikan doxorubicin, cisplatin, ifosfamid, dan dosis tinggi methotrexate. Rekomendasi kemoterapi untuk kondisi kekambuhan atau metastasis dapat diberikan pilihan terapi yang pertama, regorafenib, yang kedua, ifosfamid dengan dosis tinggi dapat ditambahkan dengan etoposide, yang ketiga, sorafenib, yang keempat, sorafenib dan everolimus. Yang terakhir, terapi radiasi dengan memberikan radioaktif. Itu tadi Swipers penjelasan terkait penyakit osteosarkoma. Sebagai apoteker, kita wajib tahu dan mengedukasi masyarakat terkait penyakit ini. Mengingat kebanyakan kasus diderita oleh anak-anak. Pernahkah Swipers bertemu pasien penyakit osteosarkoma di apotek? Share pengalaman kamu dan tulis di kolom komentar ya. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipeRx dan bergabung dengan komunitas apoteker SwipeRx. Aplikasi SwipeRx bisa membantu Swipers buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Download aplikasi SwipeRx sekarang ya. Saya udah download loh dengan cara scan QR code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.